Halo Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Awal Media Nusantara. Dan kali ini kita akan hadirkan tokoh-tokoh, sosok-sosok spesial dan juga figur-figur dengan ide-ide yang luar biasa di Inspirasi ini. Untuk itu jadilah Sobat Inspirasi yang setia dan bersiaplah untuk terinspirasi. Di episode perdana ini sudah ada di hadapan saya Ariane Migeri, satu nama yang cukup unik saya rasa. Dan beliau adalah pribadi yang cukup friendly dengan senyumnya yang khas luar biasa. Selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Mas. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ini selalu terjaga penampilannya seperti ini. Mungkin ada kiat-kiat khusus. Harus, karena kita berada di bidang hospitality, jadi kita harus groomingnya harus selalu bagus, selalu baik gitu. Horizon Inn Alaska Semarang, luar biasa. Ini tentunya jadi satu unggulan kota Semarang juga nantinya. Harus. Dan di posisi general manager tentunya banyak strategi-strategi untuk khususnya di masa pandemi ini, bukan? Iya. Seperti itu. Sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang strategi Horizon Inn menghadapi pandemi dan sebagainya, saya pengen menggali lebih dalam sosok Mbak Ane aja ya, lebih akrab gitu ya. Oke. Kok bisa sampai terjerumus di dunia hospitality, general manager loh, nggak main-main. Mungkin bisa cerita dulu perjalanan karir sedikit ya. Oke. Kalau dulu sebenarnya keinginan orang tua itu, saya itu terjun di bidang banking. Tapi kok kayaknya saya sempat di banking, emang 1 tahun waktu itu. Cuman emang kok nggak merasa itu bukan passionnya gitu. Kemudian kita ada ditawarin sama teman untuk apply di salah satu hotel di kota Semarang juga, di Horizon Semang 5 dulu. Terus kemudian saya waktu itu sebenarnya apply sebagai sales. Tapi ternyata saya nggak diterima sebagai sales. Putus asa? Enggak, karena waktu itu saya waktu ditelepon kembali, Mbak Ana kayaknya nggak lolos deh kalau di sales. Gimana kalau mau nggak kalau di front office? Front office. Ya. Saya pikir-pikir, oke deh, nggak apa-apa lah. Mungkin itu mulainya dari situ aja. Oke, kita mulai dari situ. Tahu nggak pertama kali saya jadi front office? Penasaran. 1 minggu pertama saya nangis-nangis, Bo. Karena saya berdiri 8 jam, nggak kuat. Nangis bombay atau nangis beneran ini? Nangis beneran. Nangis beneran. Tiap pulang kerja itu pasti ngeluh sama mama, aduh kakiku sakit gitu dan lain sebagainya. Tapi akhirnya memang terbiasa lama-lama. Dan nggak lama, hampir 1 tahun lah jadi front office, langsung diangkat ke sales department. Sales department. Ya emang jodohnya di sales. Dreams-nya di sales department. Karena mungkin pada awal apply itu kurikulum vitae-nya kan sudah berbicara bahwa memang sudah sering di front office ya. Mulai dari saat awal-awal saya sudah sempat interview tadi, begitu fresh graduate langsung di operator seluler. Indosat nggak main-main loh. Terus mulai masuk ke BRI, kemudian baru apa lagi nih? Garuda Indonesia. Garuda sempat. Corporate besar dan itu semuanya customer service. Makanya mungkin waktu diterima di hotel pertama, dimasukkannya ke front office dulu. Nah, yang membentuk pribadi dengan pembawaan yang friendly seperti ini sebenarnya karena di hospitality-nya atau di sebelum-sebelumnya? Saya rasa lebih banyak dari hospitality-nya. Karena sebenarnya semuanya pun juga sama sih, Mas ya. Di banking juga kita sama aja, itu juga hospitality kan namanya pelayanan kan, service juga. Nasabah juga kita harus memberikan pelayanan yang baik. Terus kemudian di Garuda pun juga sama kan.
kita ketemu penumpang itu sangat menyenangkan sebenarnya. Cuman memang ada hal tertentu yang mungkin karena saya masih terlalu kecil. Awal di di Horizon yang di Simpang 5 itu, sekarang sudah jadi Grand Arkansas itu ya, betul ya. Dan mulai dari front office, kemudian masuk ke sales department, meniti karir berapa lama sampai ke bisa menduduki jabatan general manager ini? Saya sempat pindah ke beberapa hotel dulu sebenarnya. Dari Horizon Simpang 5 itu saya sempat pindah ke 2 hotel di Kota Semarang. Terus kemudian baru saya diajak sama salah satu GM Hotel Horizon yang ada di Semarang itu untuk pindah ke Jakarta. Wow. Nah, jadi saya selama 2 tahun saya ada di Jakarta. Ditempa di sana? Di Corporate Horizon. Jadi ya betul. Jadi saya di operatornya di PT Metropolitan Golden Management selama 2 tahun. Nah, tahun 2019 bulan Agustus akhir lah kira-kira, direksi saya meminta saya untuk mempercayakan saya untuk megang ini hotel, karena hotel ini memang sebelumnya sebenarnya udah berjalan. 2019 akhir udah bau-bau pandemi itu ya? Ya. Jadi saya di sini berapa bulan, belum ada setahun lah, baru 6 bulan. Karena tepatnya kalau pandemi. Semarang itu sudah mulai ada pengumuman pembatasan kegiatan masyarakat kan di 14 Maret 2020. 16 Maretnya sudah mulai diberlakukan. Betul. Berarti in charge di Horizon Inn Alaska Semarang ini mulai bulan September 2019. 2019, oke. Jadi 2019 kan. Nah, terus saya pandemi kan 2020. Maret 2020. Jadi baru berapa bulan di sini langsung kena pandemi, dan ini adalah jabatan pertama saya sebagai GM di hotel ini, ya kan. Terus kena pandemi. Jadi insya Allah kumlot. Kumlot, oke. Nah, pandemi ini memang sedikit banyak melumpuhkan banyak sektor, termasuk di dalamnya pariwisata, praktis perhotelan juga ikut terkena imbasnya. Nah, sebagai seorang GM di salah satu hotel bintang 3 berarti ya, Horizon Inn ini, seperti apa sih strategi seorang Anne yang kita pengen tahu? Barangkali ini strategi ini nggak dimiliki oleh hotel-hotel yang lain. Kalau strategi mungkin hampir sama semuanya, Mas. Tapi kita juga karena kita ada hotel operator, jadi semua kita nggak melakukan sendiri. Dari SOP protokol kesehatan yang diterapkan, kita berdasarkan dari operator PT MGM. Jadi kita semua serentak sama. Bagaimana sih SOP-nya yang ada di hotel ini, Hotel Horizon seluruh Indonesia itu semua sama. Nah, apa-apa aja yang tidak diperbolehkan dan apa-apa aja yang diperbolehkan dalam masa pandemi ini. Nah, untuk memberikan kepercayaan kepada tamu ini yang agak sulit, benar kan? Sebisa mungkin kita memberikan kepercayaan kepada tamu bahwa hotel ini clean gitu loh. Hotel ini bersih, hotel ini sudah disinfektan di segala tempatnya, mau di restorannya, di kamarnya, itu juga kita harus memberikan kepercayaan kepada tamu. Nah, dan untuk keamanan hotel kita sendiri, kita juga memberikan form disclaimer kepada tamu pada saat tamu itu datang. Jadi tamu ini datangnya dari mana sih? Kita harus saring juga. Kalau datang dari luar kota berarti kita juga harus menanyakan. Terutama yang dari zona-zona merah ini. Betul. Ya. Betul. Seperti itu. Nah, untuk memang sih kalau misalnya pada saat pandemi ini memang tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan, terutama tim sales kami juga sebisa mungkin, semaksimal mungkin memang tetap jualan dengan baik. Namun ya memang hanya itu yang harus kita berikan kepada tamu. Jadi seberapa besar sih dampaknya okupansi hunian di hotel ini? Aduh, sangat menyedihkan ya Mas. Apalagi di bulan April, Mei, Juni, Juli,
itu kan udah parah banget. Tapi setelah bulan Agustus 2020 memang agak naik sedikit-sedikit. Kemarin mungkin akhir tahun memang udah agak lebih baik, Mas. Oke. Karena Akhir tahun 2020 ya? betul, karena selain dengan long weekend itu kan masa liburan, ada Natal, Tahun Baru dan lain sebagainya udah semakin baik. Namun di bulan Januari ini kita agak lesu lagi karena ada peraturan pemerintah lagi nih yang baru keluar tanggal PSBB 11, betul. seri kesekian ya. Betul. Dari tanggal 11 sampai tanggal 25. Hanya saja memang tingkat hunian meningkat di akhir tahun, cuman tingkat kewaspadaannya jadi lebih tinggi ya. Iya, banget. Kita juga serem, Mas, ngelihat tamu banyak banget ada di hotel kan, itu juga ngeri. Begitu juga. ada kumpulan di lobi mungkin ya. Kita juga harus mengawasi juga tamu yang suka keluar masuk tidak memakai masker kan, kita juga harus mengingatkan selalu. Tapi alhamdulillah sih sampai detik ini pun tamu-tamu yang ada di sini pun juga sadar diri. Dalam kondisi corona pun kita memberikan pelayanan breakfast yang diantarkan ke kamar pun mereka juga mengerti. Tidak terlalu ini. Justru mereka sekarang juga selalu mengingatkan, Mbak atau Mas, kamar saya udah didisinfektan belum ya? Nah, jadi kan mereka sendiri juga sadar proaktif, diri. Ya. Betul. Horizon Inn Alaska Semarang, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik selain untuk menginap, ada fasilitas-fasilitas untuk meeting corporate dan sebagainya. Ada di tempat kami ada meeting room, Mas. Ada satu sih memang, nggak banyak di tempat saya. Itu kapasitas standar kita sampai 120, tapi karena pandemi ini mengharuskan kita kan hanya boleh menggunakan meeting room dengan kapasitas 50% saja. 50%. Betul. Jadi paling diisi 50, mentok paling 70. Itu udah oke lah, masih oke lah gitu loh. Karena kita masih antara meeting room dengan restoran itu nggak agak nempel, jadinya masih bisa ditolerir gitu. Namun di PSBB sesi kedua ini kan memang untuk diskusi, seminar dan sebagainya praktis dihentikan. Iya. Satu pukulan tersendiri cukup telakkah? Sampai sekarang, jadi harusnya dari bulan Desember kemarin kita udah punya beberapa event di bulan Januari ini. Ini postpone atau cancel? Bilangnya postpone. Jadi sampai sekarang di Januari kita hanya sampai dengan tanggal ini sementara hanya okupansi di room aja. Meeting room kita buat karyawan aja. Nah, menjaga mood, menjaga tetap semangat nih, kiat-kiat khususnya Mbak Ana sendiri, karena ini kan bakal menginfluence karyawan dan semua lini yang mungkin mereka juga mulai berpikir, terancamkah posisiku sebagai karyawan dan sebagainya? Kalau berpikiran seperti itu sih enggak ya. Kita tetap positive thinking aja. Seharusnya semua orang itu, walaupun kita dalam kondisi seperti ini, tapi yang penting kita tidak boleh pasrah. Dan nggak boleh, ya udahlah orang corona ini, gitu loh. Pasti kita aman-aman aja, nggak boleh. Kita tetap harus berusaha. Tapi ya memang kondisinya seperti ini, gitu loh. Dan saya rasa juga semua orang mengerti dalam artian entah itu dari manajemen, entah itu dari owner, itu pasti mengerti kondisi kita tuh memang, kondisi negara kita tuh memang seperti ini gitu loh. Dan sampai saat ini pun kita hotel ini masih berdiri tanpa pernah ditutup dari awal. Itu kan beberapa hotel kan sempat ditutup tuh, Mas. Betul. Horizon Inn Alaska ini tidak tutup, Mas. Nah, ini tuh sudah menjadi suatu pertahanan yang kuat buat kita gitu loh. Berarti 34 karyawan yang menyandarkan hidupnya di Horizon Inn Alaska ini solid. Luar biasa. Kami alhamdulillah kita hanya memberlakukan unpaid leave itu. Jadi dan itu terjadi di semua hotel ya. Dan itu nggak hotel juga ya, kayaknya banyak semua korporat juga melakukan itu. Tapi alhamdulillah kita tidak ada pemecatan dan lain sebagainya. Begitu. Lebih ke personal lagi nih, hobinya apa sih sebenarnya? Hobi, aduh.
Hobi, olahraga enggak. Olahraga dengerin enggak. musik enggak. Ya Dengerin kan tadi musik enggak. Sempet ditanyain kan. Hidupnya kok flat banget terus. Kalau libur Libur? nonton TV aja. Nonton TV? TV kabel atau TV nasional? TV kabel. TV kabel. Yang bisa dilihat. Kalau nggak ada ya udah nggak ngapa-ngapain. Berarti Lebih seneng channel-channel memasak. memasak. Dikit. Buat diri sendiri. Diri Belum sendiri. buat orang banyak. Ini rasanya mesti dicoba. Ayo, jangan. Untuk jangan nyoba, untuk diri sendiri ya. Heeh. Jangan-jangan cuma ngerebus air. Enggak Indomie. ya? Indomie. Nyebut merek tuh. Oke, Mbak Ana, ini satu episode di inspirasi. Apa? Ya mungkin sebagai seorang GM pun terinspirasi dari sosok-sosok yang lain. Mungkin ada sosok-sosok yang menginspirasi seorang Ana sehingga bisa struggle menghadapi pandemi ini untuk Horizon In. Kalau sosok khusus di bidang hospitality sih enggak ya Mas. Saya maksudnya belum pernah mengagumi seseorang seperti itunya. Cuman saya melihat saya struggle di dalam bidang ini dan di Horizon In Alaska ini, saya hanya berpikiran kepada manajemen dan atasan saya. Saya sudah dipercayakan di tempat ini. Oke. Sebisa mungkin saya juga harus bertahan dan bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan. Gitu. Luar biasa. Ini poin banget. Yang tentunya untuk sobat inspirasi, satu hal yang paling penting dan menjadi poin, positive thinking. Dan apa yang sudah menjadi amanah, sebisa mungkin kita bisa laksanakan dengan maksimal sehingga apapun corporate ataupun setiap usaha yang kita lakukan minimal di masa pandemi ini tetap bisa bertahan, survive. Syukur-syukur kita bisa berkompetisi dengan jauh lebih luar biasa. Terima kasih Ana, Mbak Ana. Terima kasih Mas. Sosok yang sangat menginspirasi di Kota Semarang. Sukses untuk Horizon In Alaska Semarang. Dan titip salam buat teman-teman karyawan di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan, protokol kesehatan dan sebagainya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan sobat inspirasi akan tetap terinspirasi. Saya Rudi Bonsa undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.